saya akan memaparkan tentang pendidikan di Australia. Nah, pendidikan di Australia ini menggunakan pandangan multi budaya yang menghargai perbedaan agama, ras, dan suku. Seperti halnya di Amerika, kebijakan pendidikan ini diserahkan kepada negara federal dan sekolah masing-masing. Dan untuk tujuan pendidikan di Australia ini itu adalah mengembangkan kebutuhan individu dan masyarakat, dan untuk tingkat sekolah mengembangkan potensi siswa seoptimal mungkin. Sedangkan pada tingkat pendidikan tinggi untuk mengembangkan ekonomi masyarakat bergantung pada tipe pendidikan, kejuruan, ataupun ilmu pengetahuan murni. Boleh di next? Ya, asalnya ada tingkatan pendidikannya. Di Australia sendiri itu dibagi 5 golongan, yaitu pertama taman kanak-kanak atau preschool. Siswa yang sekolah di sini tuh rentang usianya 4 sampai 6 tahun. Dikarenakan Australia merupakan negara federal, sehingga peraturan dalam pendidikannya pun bergantung pada kebijakan wilayah teritorial masing-masing, seperti pada sekolah dasar atau primary school, yang mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan kelas 6 ataupun kelas 7 sesuai dengan kebijakan masing-masing. Selanjutnya, sekolah menengah atau secondary school, yaitu mulai dari kelas 7 atau kelas 8 sampai dengan kelas 10. Selanjutnya adalah pendidikan kejuruan dan pelatihan atau vocational education and training. Itu mulai dari kelas 11 sampai dengan kelas 11 sampai dengan kelas 12. Dan terakhir itu pendidikan tinggi atau university. Boleh di next? Selanjutnya tahun akademik. Ada dibagi dua, itu pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Tahun akademik pada pendidikan dasar dan menengah itu dimulai pada akhir bulan Januari dan berakhir pada pertengahan bulan Desember. Tahun akademik itu dibagi ke 4 term, di mana setiap termnya itu kurang lebih 10 minggu. Dan untuk universitas, tahun ajarannya dibagi menjadi 2 semester atau 3 semester, yang dimulai pada Februari, Juni, ataupun November. Boleh di next? Kurikulum di Australia ini tuh cenderung kepada pendelegasian tanggung jawab kepada sekolah-sekolah. Nah, ada beberapa di negara bagian, pedoman kurikulum itu dibuat terpusat, tetapi sekolah-sekolah boleh mengadaptasinya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan lokal sekolah tersebut. Namun pada negara bagian lainnya, tujuan umum dibuat secara terpusat dan sekolah menjabarkannya dalam bentuk kurikulum sesuai dengan kerangka tujuan umum yang telah ditetapkan. Pengecualian bagi kurikulum sekolah menengah untuk kelas-kelas akhir, detail kurikulum disusun secara terpusat untuk kepentingan ujian eksternal. Di Australia sendiri itu, siswa SMA hanya memiliki sekitar 6-7 pelajaran setiap semesternya. Pelajar harus mengambil mata pelajaran yang sesuai dengan rencana pendidikan setelah kelulusan. Sehingga dapat sesuai dengan syarat masuk universitas ataupun sekolah vokasional. Pendidikan di Australia sendiri itu memiliki metode yang lebih dekat dan sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga siswa tidak tercanggung lagi dalam menghadapi transisi dari dunia. Dan di Australia sendiri itu tidak mengenal namanya sistem akselerasi. Jadi kan kalau di Asia kan bisa konsep kelas, kalau di Australia tidak bisa. Boleh di next? Selanjutnya 8 kondisi yang melatar belakangi pengembangan kurikulum di Australia, yaitu ada keragaman budaya, perubahan dalam struktur keluarga, perubahan teknologi yang cepat, isu lingkungan global, perubahan sifat kondisi sosial, perubahan di tempat kerja, ketergantungan antar ekonomi global, dan standar kehidupan yang tidak pasti, dan perkuliahan ke dunia industri. Selanjutnya juga ada 5 nilai yang akan dibangun melalui kurikulum tersebut, yaitu pertama ada mengejar pengetahuan dan komitmen terhadap pencapaian potensi, yang kedua adalah penerimaan diri dan rasa hormat diri, yang ketiga rasa hormat dan kepedulian terhadap orang lain dan hak mereka, yang keempat tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan, dan yang terakhir tanggung jawab terhadap lingkungan. Boleh di next? Nah, di Australia sendiri itu ada 8 mata pelajaran penting yang merupakan fokus pengajaran di seluruh sekolah di Australia. Mata pelajaran itu ada seni, bahasa Inggris, pendidikan kesehatan dan jasmani, bahasa selain Inggris, matematika, ilmu pengetahuan, kajian penduduk dan lingkungan,
dan teknologi. Nah, namun di sekolah pas lain dengan 8 mata pelajaran utama tersebut, siswa-siswa boleh memilih mata pelajaran pilihan, yaitu contohnya ilmu komputer, perniagaan, undang-undang atau hukum, pertanian, psikologi, drama, desain grafis, penerbangan, dan lain sebagainya. Boleh di next? Pendidikan agama. Nah, di Australia ini tuh tidak ada bidang pembelajaran agama di sekolah umum, termasuk bidang pembelajaran agama Islam. Walaupun demikian, di Australia itu masyarakatnya sudah terbiasa dengan kondisi heterogen, jadi beragam agama dan kepercayaan, sehingga sangat menghormati pemeluk agama yang ingin menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Maka dari itu, di Australia sendiri itu memiliki sekolah-sekolah Islam yang mulai didirikan sejak tahun 1970-an. Di Brisbane sendiri didirikan tempat pendidikan agama yaitu Queensland Islamic Society untuk menyadarkan anak-anak Muslim untuk mendirikan sholat dan meningkatkan silaturahmi. Organisasi Islam yang ada di Australia antara lain adalah Australia Federation of Islamic Council atau AFIC, Federation of Islamic Society, Muslim Student Association, dan Muslim Women's Center. Boleh di next? Selanjutnya pendanaan pendidikan. Nah, di Australia sendiri itu biaya pendidikan para pelajar dan mahasiswa ditanggung secara penuh oleh pemerintah, termasuk uang sakunya. Dana operasional pendidikan pada sekolah dasar dibebankan kepada negara bagian, sedangkan pemerintah pusat menjamin pembiayaan pendidikan tinggi. Nah, semua sekolah di negeri dibebaskan dari penarikan biaya pendidikan. Sedangkan untuk sekolah non pemerintah diberikan hak untuk menarik biaya pendidikan. Walaupun demikian, pemerintah juga memberikan andil untuk membiayai sekolah swasta. Dalam Undang-Undang Pendidikan Pemerintah Australia diatur bahwa pemerintah memberikan bantuan dana bagi sekolah swasta dalam bentuk dana modal atau pendanaan modal dan bantuan khusus. Australia sendiri mengeluarkan dana sebesar dolar Australia 7.700 juta untuk biaya pendidikan dalam tahun 1980 sampai 1981. Sekitar 94% bersumber dari pemerintah, baik di Commonwealth ataupun negara bagian. Boleh di next? Jadi tingkat kesulitan mata pelajaran. Nah, di Australia ini itu tingkat kesulitan pembelajarannya sangat lebih ringan, akan tetapi itu sesuai dengan perkembangannya. Pendidikan yang diberikan sesuai dengan perkembangan fisik dan psikologi anak-anak, sehingga lebih mudah diikuti oleh anak sebagai peserta didik. Hal ini dapat terlihat dari pendidikan TK yang justru ditampilkan sebagai sana bermain, di mana mereka bebas bermain, mengembangkan kreativitas, dan bersosialisasi. Kalau di pendidikan dasarnya sendiri itu lebih ditekankan kepada fondasi untuk belajar mengenal diri sendiri, lingkungan, serta pengembangan sikap atau character building. Jadi di Australia lebih menggunakan pengajaran yang aplikatif serta bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, proses pembelajaran di Australia. Suasana belajar di sekolah-sekolah dasar Australia terlihat sangat kondusif. Hal ini karena proses pembelajarannya itu jumlah siswa tidak lebih dari 20 siswa dalam satu kelas, serta alat peragam pembelajaran itu lengkap. Selain itu juga karena jumlah siswa yang sedikit ini memungkinkan untuk membentuk formasi bangku yang diatur melingkar, sehingga para siswa dapat belajar ataupun berdiskusi dalam kelompok dan juga bersosialisasi. Boleh di next? Dan yang terakhir adalah sistem evaluasi pendidikan. Selama bertahun-tahun, sistem pendidikan Australia menggunakan sistem evaluasi eksternal yang ekstensif untuk menentukan kualifikasi siswa dan pemberian sertifikat ataupun diploma. Jadi hampir semua di pada sistemnya, sekolah mempunyai tanggung jawab untuk melakukan ujian untuk setiap level setiap tahunnya. Kecuali pada tingkat akhir pendidikan menengah di saat ujian eksternal berlangsung. Namun pada negara bagian Queensland, ujian internal sekolah sudah terakreditasi dan dapat menjadi pengganti ujian eksternal pada tahun pendidikan ke-12. Negara Australia sendiri juga menunjukkan tinggi penghargaan atau sikap menghargai, sehingga sikap menghargai ini masuk menjadi poin penting dalam proses pendidikan masyarakat Australia. Penghargaan dan feedback yang positif ini juga tertulis pada rapat siswa. Misalkan kayak pemberian reward terhadap usaha siswa yang dituntut tinggi,
baik kemampuan verbal ataupun non-verbal. Nah, salah satu yang menarik di Australia juga tidak ada siswa yang tidak naik kelas. Maka ada tes standar nasional atau penapan atau National Assessment Program Literasi and Numeracy, yaitu tes nasional yang dilakukan serentak di Australia. Tes itu tuh untuk menguji kemampuan membaca, menulis, dan berhitung sebagai persiapan memasuki tahun ke-10. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6. Kalau mohon maaf, apakah ada pertanyaan?